Menjelang hari raya Paskah, banyak orang Yahudi datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka yang berhubung dengan kematian saudara mereka. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup serta percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita bersama-sama memperingati saudara, ya, 3 bersaudara, Marta, Maria, dan Lazarus dari Betani. Dan 3 saudara ini adalah sahabat dekat dari Tuhan Yesus, dan persahabatan mereka cukup unik karena mereka ini bukan bagian dari 12 rasul, bukan bagian dari pengikut Yesus yang terus-menerus mengikuti Yesus. Namun walaupun tidak menjadi bagian 12 rasul, mereka tetap menjadi sahabat dekat dengan Tuhan Yesus. Tahu dari mana? Kalau kita baca kitab suci, Injil, Tuhan Yesus dan para murid ini selalu atau mungkin cukup sering mengunjungi tempat Marta, Maria, dan Lazarus. Di kota apa namanya? Ada yang tahu? Pisang 2, ya. Di Betani, ya, Betani. Oke. Dan Betani ini nggak jauh dari Yerusalem. Sepertinya Tuhan Yesus dan rombongan kalau mau bersinggah ke mengunjungi Yerusalem, itu mereka bersinggah dulu di tempatnya Marta, Maria, dan Lazarus. Sepertinya Marta, Maria ini memberikan, ya, akomodasi, menjadi tuan rumah yang baik bagi Yesus dan para rasul. Dan persahabatan ini terbentuk di antara Yesus dan juga ketiga saudara ini. Dan kita tahu bahwa 3 saudara ini memiliki karakter yang unik, masing-masing memiliki karakter yang khas. Ya, Marta itu orangnya lebih aktif dalam pelayanan, ya, dan juga dia sepertinya menjadi juru bicara dari ketiga saudara ini, karena yang selalu berbicara di Injil ya hanya Marta, ya. Maria lebih cenderung diam, mendengarkan. Mampu diam dan mendengarkan itu juga susah, ya. Gak semua orang bisa diam dan mendengarkan. Maria memiliki itu. Makanya 2 saudara ini menjadi simbol dalam tradisi panjang gereja Katolik. Marta menjadi simbol orang-orang aktif, Kristen Katolik aktif di dunia. Dan Maria menjadi orang-orang yang hidupnya dalam kontemplasi, atau orang-orang yang hidup sebagai rahib atau rubiah. Dan kita punya Lazarus, murid yang dicintai Yesus, sahabat yang dicintai Yesus dan dibangkitkan oleh Yesus. Dari persahabatan ini apa yang kita bisa petik? 2 hal. Pertama, bahwa Tuhan Yesus membangun persahabatan itu dengan siapa saja. Dengan semua orang, pria dan wanita, kaya dan miskin. Dengan berbagai karakter mereka, Tuhan Yesus mau bersahabat. Tidak hanya dengan para rasul, ya, yang aktif merasul. Tidak hanya mereka yang aktif melayani, tidak, ya, tapi juga dengan semua orang. Tuhan Yesus ingin bersahabat. Berarti kita semua di sini terbuka dalam persahabatan dengan Tuhan Yesus. Hal kedua adalah persahabatan sejati itu tidak dibangun berdasarkan keuntungan pribadi, tetapi berdasarkan kebaikan bersama, kasih dan kekudusan. Dan Yesus membangun persahabatan karena sungguh ingin Maria, Marta, dan Lazarus selamat. Makanya dia bilang,
aku akan membangkitkan Lazarus. Sebagai bukti saya sungguh-sungguh ingin kalian selamat. Dan Marta, Maria dan Lazarus pun mencintai Yesus dengan sepenuh hati, tidak berdasarkan kepentingan mereka masing-masing. Dan ini juga penting kalau kita membangun persahabatan dengan Tuhan Yesus, apa dasarnya? Apakah keuntungan pribadi? Jangan-jangan berdasarkan keuntungan pribadi. Saya hanya mau ke gereja, saya hanya bangun persahabatan dengan Tuhan Yesus, berdoa kepada Tuhan Yesus kalau saya lagi butuh sesuatu. Sesudah dapat yang diinginkan, lupa ke gereja lagi. Atau kita berdoa, gak dapat apa yang kita mau, gak ke gereja lagi, mangkal. Jadi kan relasi yang dibangun berdasarkan apa yang saya mau. Bukan sungguh-sungguh persahabatan berdasarkan kasih dan kebaikan bersama. Jadi ini persahabatan yang diundang oleh Tuhan Yesus, kita semua diundang membangun persahabatan untuk keselamatan kita, kekudusan kita, untuk sungguh kebaikan kita. Amin.